Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masuki puasa Ramadan 1444 Hijriah, hari yang ke-6. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahi kita dengan rahmat, kita dapat menyelesaikan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Kajian pagi hari ini fikih Ramadan tentang puasa fungsional. Kita berpuasa dari subuh hingga maghrib dengan menjalani imsak. Imsak itu menahan, berpantang untuk makan, artinya imsak itu menahan diri dari makan, minum, dan jima dengan suami atau istri. Dari khasnya Ramadan itu ya 3 itu ya, yang membedakan dari bulan yang lain. Itu khas ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau kita bisa menjalani itu dari subuh sampai maghrib, menahan diri dari makan, minum, dan jima dengan istri atau dengan suami, itu puasa kita itu sudah eksis, sudah wujud, sudah sah secara struktural, bangunannya sudah ada ya. Kalau meja ini, mejanya sudah ada ya. Tinggal persoalannya seberapa puasa kita itu eksis secara fungsional. Puasa kita ini berfungsi apa enggak? Sepedanya ada, tapi sepeda itu bisa dimanfaatkan apa tidak? Mobilnya ada, tapi mobilnya itu bisa difungsikan apa tidak? Itu yang kedua. Pokoknya kita tidak makan, tidak minum, tidak itu subuh sampai maghrib itu puasanya sudah jadi. Ya. Kalau bahasa fikihnya sudah sah, ya, sudah sah. Nah, tentang ini mari kita pahami hal-hal yang berkenaan dengan soal puasa fungsional ini. Jangan sampai kemudian puasa atau tidak puasa itu efeknya sama aja ya. Ini hanya ada 3 item ya. Nomor 1, di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu kita melihat ada hadis Nabi, ada hadis qudsi. Kalau hadis Nabi itu qaulun Nabi, ucapan Nabi, fi'lun Nabi, perbuatan Nabi, wa takrirun Nabi, persetujuan Nabi dalam bentuk diam. Itu namanya hadis qauli, itu bentuknya ucapan. Hadis fi'li bentuknya perbuatan. Hadis takriri itu bentuknya Nabi itu diam, tidak ngasih komentar,
ketika beliau tahu ada sahabat melakukan sesuatu, kalau Nabi diam itu menunjukkan bahwa sesuatu itu boleh. Ya. Kalau Nabi tidak komentar, itu salah satu bentuk dari hadis Nabi. Jadi hadis itu jangan dikira berurusan semuanya dengan Nabi berbuat. Tidak, bisa sahabat yang berbuat tapi Nabi diam. Ya. Itu hadis Nabi. Yang kedua ada hadis qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah yang diriwayatkan oleh Nabi, disampaikan oleh Nabi kepada sahabat, sahabat terus menceritakannya ke kita. Itu hadis qudsi. Hadis qudsi ini tidak ada di Quran. Ya. Dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, Allah menegaskan puasa fungsional itu sebagai berikut. Ya. Kalau puasa struktural ya tadi itu, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan seksual dengan istri atau dengan suami, dengan niat, tapi ya dengan niat untuk puasa karena Allah itu sudah jadi. Tapi puasa fungsional itu Allah berfirman dalam hadis qudsi, innamas siyamu junnatun. Puasa itu tidak lain adalah perisai. Ini fungsinya. Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Yang dengan perisai itu manusia atau hamba membentengi dirinya dari neraka. Ini gambaran tentang puasa fungsional. Puasa fungsional. Jadi puasa fungsional itu adalah puasa yang berfungsi menguatkan daya imsak, menguatkan daya tangkal pengamalnya. Artinya orang yang berpuasa itu dari dorongan menuruti kecenderungan yang akan menyeretnya ke neraka. Nah, setiap kita bisa seberapa fungsi puasanya itu berbeda-beda setiap orang. Nabi pernah memberikan pengajaran kepada Abu Hurairah. Kata Nabi, ittaqil maharima. Jaga dirimu dari jatuh kepada yang haram. Takun a'badan nas, kalau kamu dapat melakukan itu, niscaya kamu akan menjadi hamba yang paling mengabdi kepada Allah. Jadi orang itu bisa beribadah tanpa mengerjakan apa-apa, yaitu dengan tidak melakukan pelanggaran. Artinya dengan diam orang itu beribadah. Ibu-ibu ini kalau sudah haid, tidak melakukan sholat itu sudah punya nilai ibadah. Kenapa? Karena dia tidak melakukan sholat itu karena menaati aturan. Kalau maksa sholat itu malah dosa. Dengan tidak sholat itu maknanya mentaati Allah. Dengan ada orang pergi nonton apa gitu ya, yang sifatnya maksiat, kemudian kita milih aku tak neng omah ya. Masih di rumah itu cuma duduk-duduk atau bahkan tiduran, itu punya nilai ibadah karena dia menghindar dari melakukan perbuatan yang melanggar. Maka kalau manusia itu diperintah, manusia tidak diciptakan kecuali untuk ibadah, sesungguhnya itu bisa.
Kegiatan apa aja bisa jadi ibadah. Lawang tidur itu bisa jadi ibadah. Karena tidur itu memenuhi hak tubuh. Ya. Jadi justru kalau capek, makso, ngantuk-ngantuk makso itu Nabi bilang Allah bosan itu lihat kamu itu. Masih punya semangat sehari membaca 10 juz, tapi kalau sudah gini-gini itu Allah itu tidak suka. Ya. Kata Nabi, berhenti tidur. Jadi tidurnya itu memenuhi hak badan. Ya, memenuhi hak badan. Nanti bangun gak lapo-lapo, itu juga dengan tidak lapo-lapo itu. Artinya dengan dia tetap berada di zona halal, tidak masuk ke zona haram, dia sudah berada dalam ketaatan kepada Allah. Jadi bisa seluruhnya punya nilai ibadah itu bisa. Nanti kalau dia bekerja, kerjanya itu jujur, ya. Itu sudah punya nilai ibadah. Pokoknya menghindar dari jatuh kepada yang Allah larang, itu manusia yang paling akbat, kata Nabi. Nah, dengan berpuasa yang tadi sudah disinggung, orang itu menaati Allah dengan menahan diri dari makan, minum dan jima. Itu yang notabene merupakan pekerjaan halal. Makan itu halal, diperintah, ya. Kulu. Minum itu halal, juga diperintah. Washrabu, diperintah, ya. Jima dengan suami atau dengan istri itu halal, bahkan itu ibadah, ya. Berpahala, ya. Tapi yang halal-halal selama 11 bulan itu biasa dilakukan. Nah, bulan ini Allah perintahkan kalau siang jangan. Loh, ini kok gelem taat, kok gelem patuh, ya. Maka logisnya orang yang bisa puasa itu mestinya itu lebih bisa untuk menahan diri dari yang haram. Loh, yang asalnya boleh dilarang, loh kok patuh? Apalagi yang memang sepanjang hayat itu tidak boleh. Jadi jangan ada istilah kalau puasa itu bohong, jangan. Ini keliru ini. Bohong itu bukan hanya dalam puasa, sepanjang hidup kamu tidak boleh bohong. Kalau puasa cok mangan, nah itu benar. Kalau puasa jangan bohong, tidak ada hubungannya dengan puasa. Bohong itu selama kamu hidup tidak boleh bohong. Selama kamu hidup tidak boleh ngentit. Selama kamu hidup tidak boleh buka-buka rahasia orang. Itu baru benar, ya, baru benar. Jadi puasa itu sesungguhnya bikin orang untuk lebih mampu ngerem. Wong yang halal aja dia patuh, apalagi yang haram. Harusnya begitu. Tapi realitasnya apakah benar begitu? Apakah orang yang berpuasa termasuk kita itu benar seperti itu? Lebih mampu? Nah, ini boleh jadi itu benar kalau berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan haram yang populer. Kan pekerjaan haram itu ada yang populer, ya. Misalnya minum khamr, itu langsung gak oleh. Itu kayaknya kalau orang berpuasa itu lalu minum khamr itu enggak lah, ya, enggak. Berjudi, berzina, mencuri, berbohong dan semacamnya yang populer-populer itu. Tapi beda halnya dengan perbuatan haram yang kurang disadari, kurang kuat kesan kita bahwa perbuatan itu haram. Nah, yang di sini akan kita bahas itu misalnya israf.
Israf itu boros, berlebihan. Ini kadang orang tidak merasa ini sepertinya bukan dilarang. Ya. Kamu duit dewe ae. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Dan yang kedua, al-idza itu siar-siar berita. Ini banyak orang yang merasa siar-siar berita ini wilayah aman, ya. Aman. Maka penting untuk kita kaji. Pertama, mengenai perbuatan israf, boros, berlebihan. Allah menggariskan larangan. Ini diantaranya, ya, diantaranya. Karena berhubungan dengan puasa. Ini Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makanlah kalian, ini kan diperintah, washrabu, minumlah kalian, wa la tusrifu, dan janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian boros. Innahu, sungguh dia Allah itu, la yuhibbul musrifin, tidak suka sama orang berlebihan, tidak suka sama orang boros. Terus ayat yang kedua, kulu min thamarihi, makanlah oleh kalian buahnya. Ini berkenaan dengan kebun-kebun yang ditumbuhkan oleh Allah kemudian berbuah, ya. Ada yang berbuahnya itu sepanjang tahun tidak pernah putus, ada yang 1 tahun 2 kali, ada yang 1 kali, musim-musimnya itu beda-beda, ya. Allah perintahkan kulu min thamarihi, makanlah oleh kalian buahnya, idza asmaro, kalau sudah berbuah. Wa atu haqqahu yauma hasadihi, penuhi haknya, bayarkan haknya, bayarkan kewajibannya, yauma hasadihi, pada hari panen. Kalau sudah panen itu tunaikan haknya. Ini berkaitan dengan zakat. Wala tusrifu, ini ada peran, jangan kamu berlebihan, jangan kamu boros. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya dia tidak suka pada orang-orang yang berlebihan, pada orang-orang yang boros. Nah, boros itu meliputi apa aja? 1, mengkonsumsinya berlebihan. Kalau berlebihan itu nanti tubuh itu menyimpan sisa, nyimpan sisanya yang enggak, nanti lama-lama ada efek. Semua itu butuh, karena wa nad'u mawazinal qist, Allah meletakkan timbangan yang adil. Itu timbangan adil ini, kalau kurang ada efek, kalau lebih ada efek, ya. Jadi tubuh kita ini punya timbangan dewe-dewe, ya. Bahkan penelitian yang terakhir, tiap orang itu tekanan darahnya itu nggak bisa diratakan. Jadi jangan dikira kalau 120 sekian itu terus normal, nggak sama. Setiap orang itu nggak sama, ya. Jadi masing-masing punya bawaan dewe-dewe, ya. Itu kalau rendah punya efek, kalau tinggi punya efek. Nah, begini-begini ini penting dijaga, jaga. Itu jangan berlebihan, yang cukup, yang seimbang, ya, yang seimbang.
Jadi mengkonsumsinya jangan berlebihan. Ya, salah satu di antara konsumsi berlebihan itu, walaupun ini tidak untuk semua orang, tapi umumnya itu dapat dilihat dari secara fisik itu dari lingkar perut, lingkar perut, dari berat badan. Berlebihan atau enggak itu dari situ. Kalau dokter kurangi pak makannya pak, obesitas itu nanti ada efek begini. Nah, kalau ada orang yang paham Allah melarang berlebihan, ya dok kurangi. Kalau enggak nuruti dokter, cangkem itu. Kadang-kadang orang begitu. Dulu saya punya pimpinan yang kemudian ngaku. Ngaku setelah efeknya terjadi. Cerita aku biar lam. Dan dokter ngomong, bapak kurangi rokoknya. Terus aku jawab, itulah kata dokter. Kalau kata bakul rokok, saya disuruh nambah rokoknya, Pak. Itu dia sik bantah, ya. Bantah. Sampai pada satu saat dalam kondisi capek, dia berangkat ke Jakarta untuk suatu rapat, menginap. Sore-sore jalan-jalan untuk cari rokok, jatuh di situ. Baru berhenti. Setelah itu berhenti. Nah itu pas ngaku. Jadi sesuatu itu thayyib itu penting, bukan hanya halalnya. Halal ya, tapi juga ada yang perlu diperhatikan, thayyib. Halalan thayyiban, halal dan thayyib. Ya. Kalau untuk kamu itu tidak thayyib, ya jangan langgar. Karena ini Allah perintahkan. Kata dokter, bapak jangan dulu makan kuning telur pak ya. Ini kolesterolnya atau apa sekian bapak. Yang menang, tapi enak kok malah dilarang. Halal kok. Enggak, ini bukan urusan halalnya. Ini urusan ini sedang tidak thayyib karena tubuh bapak sedang tidak seimbang. Jadi begini nih penting. Dan itu menjadi ukuran puasa kita ini fungsional apa? Enggak. Kemudian yang kedua, menyia-nyiakannya jadi sampah. Makannya biasa, normal. Tapi sembrononya makannya tidak bersih. Membuat makanan yang layak konsumsi kemudian masuk kora-kora, akhirnya nyumbat, nanti dikorek masuk sampah. Ini biasa tempat kita. Lalu yang ketiga, tidak menunaikan haknya, tidak bayar zakatnya ketika itu berupa makanan atau harta yang wajib zakat kemudian dia tidak keluarkan. Itu tindakan berlebihan. Nah, kalau kita mau mengukur secara makro, ya, seberapa fungsional puasa umat Islam di Indonesia, ini sekarang makro, tidak orang per orang. Kita sebagai Muslim yang jumlahnya terbesar di dunia, ini paling besar di dunia. Yang kedua Pakistan, ya. Yang paling besar sini. Itu ternyata dalam urusan israf ini kita bisa lihat dari posisi negeri kita sudah beberapa tahun ini. Negeri kita ini dinobatkan sebagai negeri nomor 2 sedunia yang punya kebiasaan buruk
yaitu menyia-nyiakan makanan layak konsumsi, berakhir di tempat sampah. Ini kalau tidak dimulai dari rumah nggak bisa. Nggak bisa, ya. Karena itu diwariskan jadi kebiasaan, jadi akhlak. Bapaknya gitu, anaknya begitu, cucunya begitu, terus ini. Kalau tidak diputus dengan akhlak yang baru, nggak bisa. 1 tahun rata-rata ini apa namanya, data di Kementerian Pertanian. Rata-rata di kita itu 1 tahun 13,8 juta ton makanan layak konsumsi yang berakhir di tempat sampah. Ya, ini macam-macam. Bisa dari restoran, bisa dari mantenan, bisa arisan, bisa buka puasa bersama, ya. Karena yang makan itu belum terbentuk akhlaknya untuk makan dengan mengambil secukupnya dan tidak menyisakan apa-apa, kecuali yang memang tidak layak konsumsi. Tulang itu kan nggak layak konsumsi, ya. Walaupun besar, tapi ini balungnya sapi, ya tidak bisa dimakan, ya. Itu 13,8 juta ton, itu cukup untuk memberi makan 11% orang miskin di negeri ini selama 1 tahun. Ya, kira-kira 25 sekian juta. Cukup untuk mereka selama 1 tahun dari sampah makanan itu yang terbuang itu. Kalau penjenengan hadir di mantenan, walaupun yang hadir itu ustadz, bunyai, santri, ya, perhatikan tempat numpuk piring. Tidak sedikit itu sampah yang tersisa di piring itu. Karena kesadaran di awal tuh nggak ada. Enak, ambil. Ngambil sini, ngambil. Airnya numpuk segini. Karena ini api, diambil. Airnya numpuk. Barang dimulai, kok gak enak. Kok anyep. Terus telepon koncone, "Endi ono sing enak?" "Oh, pojok kene ini saka desa." "Endi?" "Taruh ini." Ini kelakuan, kalau bikin kasar, itu kelakuan setan. Karena tabdzir itu, menyia-nyiakan sesuatu itu pelakunya itu kata Quran, kanu ikhwana syayatin, itu konconya setan. Padahal setan itu musuh yang nyata. Itu jalan yang akan membuat orang tidak punya benteng menuju neraka. Dari situ akhirnya itu muncul ini, terbangun serakah, ya. Serakah. Saya tadi malam dapat postingan pendek, orang menghadapi sajian, begitu selesai langsung angkat, jadi rebutan. Nggak tahu kok bisa tradisi rebutan itu kemudian menjadi ritual yang diulang-ulang. Jadi kalau rebutan, ada yang ngambil apa itu? Yang kayak segitiga itu, tumpeng. Tumpeng itu kemudian dia berdiri pegang tumpeng. La ilaha illallah. Pikir saya, ini orang dibikin senang kayak begini, padahal itu setan ketawa ini. Terbentuk itu pikiran serakah. Berebut itu terbentuk. Padahal kan dalam kehidupan kita itu kan kegiatan yang mencerminkan akhlak baik itu kan
kalau orang itu punya iffah. Iffah itu apa? Bisa menahan diri untuk tidak merebut. Ya. Bahkan itu kadang dipunyai oleh orang miskin yang lalu karena sifat itu yahsabuhumul aghniya minat ta'affuf. Orang mengira dia itu cukup. Kenapa? Karena dia tidak berebut. Padahal dia tidak cukup, dia miskin, tapi punya iffah. Tidak datang untuk berebut. Nah, ini kalau sudah begini, tidak pandang kekayaan. Sugih pun tetap seperti itu. Kalau tidak dibentuk akhlaknya dari awal, ini harus dibentuk. Anak-anak kita mesti dibentuk. Oke. Nanti kalau kurang, tanduk. Ya. Bersihkan lo ya. Tahun 90 sekian, ya sudah lama berarti, 25 tahun yang lalu. Saya ngajar di pesantren Nurul Jadid Paiton, Probolinggo. Ketika itu saya pas datang sendiri. Biasanya ada 2-3 dosen yang datang ke situ. Saya pas datang sendiri. Lalu ketika makan, ada anak pakai sarung diantar untuk ikut makan nemani saya. Saya lihat wajahnya kok bukan orang sini. Saya tanya, dari mana dek? Dia bilang dari Jepang. Bahasa Indonesianya bagus. Kok ada di pondok? Apa mondok sini? Tidak, ini pertukaran pelajar. Lalu habis maghrib itu memang waktunya makan, karena setelah itu saya mulai ngajar lagi sampai jam 9. Makan itu berhadapan berdua. Saya tak sambil tanya sebelum makan itu nama, kemudian agamanya. Ternyata dia tidak beragama. Jadi kamu tidak bertuhan, tidak percaya Tuhan? Tidak, Pak. Keluargamu juga? Iya. Orang di Jepang yang tidak percaya Tuhan banyak enggak? Ya cukupan. Dia pakai sarung tapi tidak kopiahan. Makan dimulai. Itu yang saya lihat, ini orang tidak pernah kenal Quran, tidak pernah kenal Nabi. Makannya itu yaitu makan yang diajarkan Nabi. Bagian-bagian akhir itu dipilih, Pak, diangkat piringnya, dia pilihi upo-upo yang anu dipilih sampai bersih. Bersih, betul bersih. Ini tidak bertuhan. Sedangkan yang tadarrusan kalau Ramadan itu sampai malam, mana itu tidak hati-hati urusan makan. Perkaranya apa? Perkara ini tidak dibiasakan. Bahwa Quran melarang la tusrifu, kamu jangan berlebihan, jangan boros. Itu lewat aja dibaca tapi tidak pernah mendapat perhatian. Maka wajar kalau negeri ini kemudian jadi ranking 2 sedunia. Dan nampaknya ini juga menjadi akhlak yang belum terbentuk di kalangan kaum muslimin. Buktinya ranking 1 itu Saudi. Padahal Saudi itu penduduknya ya 1/9 sini. Tapi dia jadi banyak karena sepanjang tahun orang Indonesia terbanyak yang datang ke situ, mulai haji pulang, umroh, terus sepanjang tahun. Sekarang tidak pernah ada hari yang dimana tidak ada orang kunjung ke situ. Hari ini jamaah haji terakhir pergi, besok hotel itu sudah isi jamaah umroh. Terus seperti itu sekarang. Dan rata-rata semua itu, termasuk yang dari Indonesia, itu kalau makan sembrono. Merasa aku sudah bayar, terus sak penae. Nah, apalagi yang nggak pernah makan prasmanan, ngambil sini kayaknya enak, sampai sini sing enak, akhirnya jadi banyak. Ini tidak gampang, ya.
Karena saya pernah mengamati satu orang ibu-ibu, ketika ini sudah ditinggalkan, dia bawa, terus dia berkomentar, orang ini ngambil enggak ukuran, ini banyak yang saya lihat dia juga banyak. Saya tunggu, memang ingin tahu, saya tunggu. Ternyata makan kira-kira 4 atau 5 sendok, dia mulai buka HP. Nah, ini kayaknya nggak cocok ini makanannya ini. Iya betul, ambil lagi. Nah, habis itu ditinggal kira-kira sepertiganya. Jadi kita harus nyadari kalau prasmanan itu dari awal itu sudah ngambillah sedikit, karena nanti sampai sana bisa banyak. Atau jangan ambil semua, dalam rangka itu, dalam rangka tidak melanggar wala tusrifu. Ramadan tahun ini ayo dimulai, karena di kita masih itu sampai tahun lalu masih sampah makanan di bulan Ramadan itu malah naik 10%. Makannya tinggal 2 kali, tapi sampahnya naik 10%. Itu kan nggak logis. Ya. Artinya puasa kita kalau seperti ini sudah fungsi apa enggak? Padahal kalau tidak fungsi untuk mencegah dari yang dilarang-dilarang itu. Nabi menyatakan, "Falaisa lillahi hajatun." Allah tidak butuh kamu tidak makan dan tidak minum kalau kelakuanmu nggak berubah. Ya. Tapi jangan berpikir berubahnya hanya di bulan Ramadan, karena yang dilarang itu sepanjang hayat. Kalau makan siang hari ini Ramadan aja, nanti kalau sudah Idul Fitri nggak boleh puasa malah. Balik lagi nanti setelah itu kita boleh lagi makan di siang hari. Tapi kalau yang israf itu sepanjang tahun. Karena Allah semua catat yang kecil yang besar, maka kita mesti lakukan perubahan. Oke. 3, tentang perbuatan ida, ya. Siar-siar berita. Allah menggambarkan dalam Al-Quran bahwa siar-siar berita tanpa diserahkan kepada yang berwenang, itu kata Allah itu merupakan kelakuan buruk kaum munafik. Ini berat loh ini. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, itu dalam surah An-Nisa 83. Ini pasti kebaca ketika tadarus ini, pasti kebaca. Kalau datang kepada mereka amrun minal amni awil khaufi, itu perkara yang berkenaan dengan keamanan atau perkara yang berkenaan dengan al-khauf, ketakutan, ya. Ada'u bihi, orang munafik langsung menyiarkannya. Kalau sekarang viralkan. Kalau sekarang biar semua orang Indonesia tahu. Wah, ini kadang-kadang kita semangat itu. Nggak tahu isinya apa, pokoknya viralkan. Ini ada tentara Cina masuk, viralkan. Nanti belakang ternyata itu BRIMOB yang baru pulang dari sini, tapi ini tentara Cina sudah masuk malam-malam. Orang yang pendek pikirannya langsung viralkan. Ingat loh, kata Quran ini kelakuan munafik, kelakuan kaum munafik. Ada mubihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Andaikan orang ini menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri, ya. Artinya stop, tunggu penjelasan dari ulil amri seperti apa. Tentu orang yang ingin tahu kebenarannya, ya tahu dari yang berwenang mengurusi negara ini. Itu apa sebenarnya? Ternyata kemudian di belakang diketahui. Setelah itu viral kemana-mana. Setelah itu meracuni ustadz-ustadz, meracuni kiai-kiai,
Kiai-kiai yang tidak selektif. Masuk dalam ceramah-ceramahnya. Padahal itu bohong. Itu bohong. Allah menyatakan, walaula fadlullahi 'alaikum warahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Andaikan tidak ada rahmat Allah dan fadlnya, kalian pasti ikut setan kecuali sedikit. Jadilah yang sedikit, yang tidak gampang ikut setan. Ini penting untuk ditekankan karena banyak negara itu rusak gara-gara berita ini. Jadi Suriah itu tarung perang saudara gara-gara media sosial. Tampilkan gambar ulama, terus dikasih tulisan seakan-akan ulama itu yang memfatwakan. Di kita banyak penyebar berita bohong itu di kita itu, berita di Kementerian Kominfo sekitar 800.000 itu penyebar berita bohong. Ini yang menarik, perhatikan ini. Ini data hasil penelitian. Kalau yang melalui situs web itu 34,90%. Pengguna itu situs ini menyebarkan berita bohong. Yang melalui chatting, WhatsApp, Line, Telegram, Imo, ya, itu sekitar 62,80%. Artinya lebih banyak pemakai WhatsApp itu terlibat dalam share-share ini. Ada yang tidak jelas itu. Yang paling besar itu melalui media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, itu 92,40%. Ini di Indonesia nih, di Indonesia. Kalau kita melihat secara makro seperti ini, puasa umat Islam Indonesia belum fungsional. Tidak bisa mencegah, tidak bisa ngerem. Padahal puasa itu ngerem loh. Dikongkon gak mangan aja iso. Loh kok dikongkon gini bertahan dari sini kok ndak iso. Ya. Saya merasakan tuh karena grup saya banyak. Mungkin kalau dihitung lebih dari 70. Karena saya ndak sungkan kalau dimasukkan orang kemudian namanya bagus-bagus. Tokoh ini, tapi isinya. Jadi kalau sudah seperti itu, saya lihat, oh kok sudah 100 lebih, langsung hapus tanpa saya lihat isinya. Karena sudah forumnya sudah forum rasan-rasan ini, aduh sudah hapus. Tapi saya tidak keluar, sekedar untuk tahu bahwa setan itu sudah sedemikian gampangnya itu mengarahkan orang-orang yang, jadi jadilah yang sedikit, ya, yang illa qalila itu berkaitan dengan ini. Jumlah HP itu sudah lebih banyak dari penduduk Indonesia, karena satu orang bisa punya 2, bisa punya 3, ya. Itu HP-nya, belum nanti ini ada punya Instagram, ada Facebook, ada Twitter, itu luar biasa. Ini dalam urusan-urusan yang tidak jelas itu, tidak tampak bahwa itu haram. Ya. Kalau nyolong kan mau kelihatan sekali kalau itu haram. Korupsi, oh iya kelihatan haram. Tapi begini-begini orang merasa nggak haram. Ya. Haram. Padahal kata Nabi, kafa bil mar'i itsman. Cukuplah satu orang itu untuk menghimpun dosa, untuk membawa diri dengan dosa. Bi ayyu haditsa bi kulli ma sami'a, cukup dengan satu pekerjaan aja, nggak usah yang lain. Dosanya sudah cukup untuk dia pikul. Apa itu? Dia ceritakan kembali apa yang dia dengar. Semua yang dia dengar dia ceritakan kembali. Itu sudah cukup dia untuk memikul dosa, sudah cukup bagi dia untuk jatuh ke dalam
dusta. Padahal dusta itu yang diingatkan Nabi, kalau kamu puasa tapi kamu tidak bisa menghindari dusta, Allah tidak butuh puasamu. Jangan dikira dusta itu hanya dengan ini. Iya, dulu dengan ini, sekarang dengan ini. Ya, sekarang ya. Nanti mulutnya sudah dikunci, yang bicara tangannya. Ya. Jadi ayo koreksi mumpung Ramadan. Satu, untuk yang kajian pagi hari ini boros ya. Yang kedua, gampang tebar-tebar berita ya. Kalau berita itu kan, berita itu dua kemungkinan, satu benar, satu bohong. Kalimat berita itu seperti itu. Kalau tidak benar, bohong. Yang benar pun itu belum tentu bagus kalau di-share ya. Walaupun benar ya. Benar ini bahwa orang itu nyolong, tapi buat apa kamu share? Mau bikin dia malu. Padahal orang yang berdosa itu harus dibantu untuk bisa keluar ya. Hingga Nabi menyatakan, kalau ada orang berbuat dosa terus kamu laknat dia, akhzakallah, mudah-mudahan kamu dilaknat oleh Allah. Nabi menyatakan, kamu jangan bantu setan ya, karena orang kalau ditambah ditekan itu dia tambah nggak bisa bangkit. Tapi kalau didukung, sudahlah, orang salah itu biasa, sekarang balik, ayo balik. Begitu mestinya kita saling mewasiati dengan kebenaran dan dengan kesabaran. Saya kira itu mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini itu bermanfaat untuk kita, untuk menguatkan daya pantang imsak kita dari hal-hal yang oleh Allah dilarang. Demikian cukup ya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah